Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa kenapa ya negara kok kayak nggak maju-maju? Jalan rusak mulu, layanan publik lama banget, dan setiap ada proyek pembangunan, ujung-ujungnya selalu ada yang hilang. Sampai kadang kita mikir ya, ini negara apa ladang uang pejabat? Tapi percaya sama gue, ada negara-negara lain di dunia ini yang kondisinya jauh lebih gila. Gue ulang ya, jauh lebih gila. Korupsi di sana tuh udah kayak budaya, udah kayak sistem resmi yang diam-diam sepakati semua orang. Dan kalian bakal kaget, beberapa negara ini bahkan punya sumber daya alam yang melimpah, tapi rakyatnya miskin parah. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Nah guys, video kali ini gue bakal ngajak kalian buat jalan-jalan. Tapi bukan keliling dunia secara fisik ya, tapi keliling ke 10 negara terkorup di dunia. Gue bakal ceritain kenapa mereka bisa seburuk itu, siapa yang ngatur, dan gimana korupsi itu sampai ngancurin masa depan rakyatnya. Pokoknya jangan kemana-mana, simak video sampai habis dan langsung aja yuk kita bahas. Oke guys, sebelum masuk ke listnya, kita kenalan dulu nih sama satu istilah sakti yang bakal sering gue sebut, yaitu CPI, Corruption Perception Index. Ini ranking dari global ya, nilainya 0 sampai 100. Nah, skor 100 itu artinya bersih banget. Dan kalau skornya 0, ya silahkan bayangin negara yang isinya pejabat kaya, tapi rakyatnya sengsara. Dan list ini bukan gue yang bikin, jadi santai. Kita cuma bahas fakta yang udah dirangkum sama lembaga internasional guys. Kita ke urutan nomor 10 dulu nih, ada Korea Utara. Jadi Korea Utara itu kayak dunia paralel. Negara lain sibuk mikirin ekonomi, mereka sibuk mikirin propaganda. Di sana hampir semua hal butuh izin. Dan karena pemerintahannya super ketat, rakyat cuma bisa bertahan hidup dengan cara sampingan. Jadi jangan heran kalau korupsi tumbuh subur. Pejabatnya bisa jadi kaya karena uang pelicin. Warganya cuma bisa patuh, karena kalau enggak, ya kalian tahu sendiri lah ya akibatnya. Nah, yang gila, banyak laporan bilang kalau rakyat Korea Utara itu harus bayar suap buat hal sesimpel beli tiket kereta guys. Ngurus dokumen, bahkan buat beli makanan juga mereka harus nyuap. Nah guys, di urutan nomor 9 ada negara Yaman. Yaman itu negara yang lagi kacau berat karena perang. Di negara yang kacau, korupsi itu gampang banget berkembang guys. Lebih gilanya lagi, dana bantuan internasional yang seharusnya buat rakyat kadang malah nyasar ke kelompok bersenjata guys. Bayangin aja, bantuan makanan aja bisa hilang di jalan begitu ya. Dan yang namanya konflik bikin orang nggak bisa ngontrol apa-apa. Masyarakat cuma bisa pasrah. Di urutan nomor 8 ada Afghanistan. Afghanistan ini dari dulu sampai sekarang nggak pernah benar-benar stabil. Perang puluhan tahun bikin korupsi kayak udah jadi bagian sehari-hari. Ada laporan yang bilang kalau kamu mau sesuatu di Afghanistan, kamu cukup bayar orang yang tepat. Itu aja udah cukup menjelaskan ya seberapa rusaknya sistem di negara Afghanistan itu. Di urutan nomor 7 ada negara Guinea Bissau. Ini tuh negara kecil di Afrika Barat, tapi punya masalah yang besar banget. Guinea Bissau jadi rute favorit kartel narkoboy internasional. Kenapa? Karena pejabatnya gampang disuap. Jadi kalian bisa bayangin ya, narkoboy masuk, uang kartel mengalir, korupsinya merajalela. Ini udah parah banget sih. Di urutan nomor 6 ada Republik Demokratik Kongo atau DRC guys. Kongo itu negara kaya banget. Ada emas, berlian, kobalt, dan mineral penting buat teknologi. Tapi ya percuma kalau semuanya cuma dikuasai pejabat dan milisi. Mau masuk tambang harus bayar, mau bisnis mineral bayar lagi. Rakyat kecilnya cuma jadi penonton.
Di nomor kelima ada Burundi. Negara Burundi ini punya masalah klasik. Pemerintahannya lemah, ekonominya buruk, dan konflik etnis. Bisnis susah berkembang karena semuanya harus lewat jalan belakang. Nomor keempat ada negara Libya. Sejak Presiden Gaddafi jatuh, Libya nggak pernah benar-benar punya pemerintahan yang stabil. Negara ini kayak kue yang dibagi-bagi sama kelompok bersenjata, guys. Minyak yang seharusnya buat rakyat malah jadi rebutan. Dan di tengah kekacauan itu, korupsi tumbuh subur kayak rumput liar, guys. Urutan nomor 3 ada negara Venezuela. Venezuela tuh contoh nyata negara kaya sumber daya tapi hancur karena korupsi. Mereka punya minyak super banyak, tapi ekonominya ambruk. Pejabatnya rebutan uang minyak, rakyatnya antre makanan, mata uang merosot, sampai orang lebih milih buat nyimpen dolar di bawah bantal, guys. Nomor kedua ada negara Somalia. Somalia ini terkenal sebagai negara tanpa pemerintahan stabil selama lebih dari 30 tahun. Korupsi di sini bukan sekedar marah, tapi udah jadi sistem. Banyak pelayanan publik cuma ada di atas kertas. Perusahaan mau kerja, bayar suap. Mau dokumen, bayar lagi. Jadi kayak laut mereka tuh dikuasai bajak laut, dan daratnya dikuasai kelompok bersenjata. Nah, di urutan nomor 1 ada negara Suriah. Suriah ada di peringkat pertama sebagai negara terkorup di dunia. Perang panjang bikin semua sistem negara runtuh. Pemerintahan, ekonomi, keamanan. Korupsi di Suriah terjadi di semua lini. Militer, pejabat pusat, layanan publik, sampai ke pemerintah lokal. Mau bisnis, bayar ke militer. Mau aman, bayar juga. Bahkan nih, bantuan kemanusiaannya sering bocor ke kantong-kantong kelompok bersenjata. Nah guys, kalau kalian perhatiin negara-negara tadi punya satu pola. Perang, ditambah pemerintahan lemah, ditambah lagi ekonominya hancur. Itu sama dengan korupsinya udah pasti merajalela. Korupsi bukan cuma bikin pejabat kaya, tapi juga bikin rakyat kehilangan masa depan. Semoga nih negara kita nggak pernah masuk daftar ini. Nah guys, mungkin itu aja video gua kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.